Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menggagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu benih lobster ke luar negeri. Total harga benih lobster itu mencapai 3,5 miliar rupiah. OP, seorang warga Pandeglang, Banten, diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Pelaku terbukti akan menyelundupkan puluhan ribu benih lobster dikirim ke luar negeri melalui Bandara Suta. Pengungkapan bermula setelah adanya laporan masyarakat bahwa akan ada pengiriman benih lobster secara ilegal. Melakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan pelaku bersama barang bukti saat melintas di depan kantor Airnav Indonesia. Petugas mengamankan benih lobster jenis mutiara dan pasir sebanyak 85.129 ekor yang sudah dikemas menggunakan plastik yang sudah diberikan oksigen. Melakukan penegakan hukum dalam rangka untuk mencegah pengiriman benih lobster secara ilegal ke luar negeri. Kemudian yang kedua, tentu yang menjadi alasan atau pertimbangan masih banyak masyarakat atau orang-orang yang melakukan upaya-upaya penyelundupan adalah pertama karena faktor ekonomi. Total kerugian negara akibat kejadian itu mencapai 3, miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Karantina Hewan Ikan Tumbuhan, ancaman hukuman pidana penjara selama 12 tahun, dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem laut, seluruh benih lobster akan dikembali lepas liarkan di perairan Pantai Carita, Serang, Banten. Dari Tangerang, Banten, As Negara melaporkan. Gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu siang terbakar. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan sebelum api berkobar hebat dan melumat sejumlah ruang kelas di lantai 1 dan 2. Peristiwa kebakaran terjadi di Gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu siang. Api dengan cepat berkobar dan melahap bangunan sisi kanan. Sejumlah warga sekitar sempat panik dan langsung keluar rumah lantaran khawatir kebakaran semakin meluas. Api diketahui pertama kali muncul dari halaman luar yang kemudian menyambar ke dinding gedung hingga atap. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang disusul dengan semburan api. Itu pertama dari api kecil-kecil, Mas. Terus naik yang nyamber ke atas, Mas, tadinya. Gitu. Itu awalnya yang terbakar apa itu? Oh, enggak, dari bawah dulu, nggak tahu apaan. Pokoknya meledak dari bawah dulu, Mas. Ini Ada ledakan? ada ledakan. Berapa kali itu? Cuma 2 kali atau 3 kali lah gitu. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun sejumlah ruang kelas di lantai 1 dan 2 hangus dilumat si jago merah. Petugas juga belum dapat memastikan penyebab kebakaran dan kini masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ruas Jalan Soleh Iskandar Bogor, Jawa Barat terendam banjir akibat drainase yang buruk. Akibatnya, jalan tersebut tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 hingga membuat arus lalu lintas di Kota Bogor lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi selama 3 jam membuat terowongan Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore terendam banjir. Buruknya drainase yang ada membuat derasnya laju air tidak mengalir dengan baik. Akibatnya kawasan di bawah jembatan layang Soleh Iskandar banjir. Dengan banjir mencapai setengah meter lebih membuat kendaraan tak bisa lewat. Jumlah petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor yang terjunkan ke lokasi banjir melakukan penyedotan air menggunakan alat pompa air. Penyedotan berlangsung selama 4 jam sebelum jalan itu kembali bisa dilalui. Saya memilih berhenti dulu aja, ya udah daripada maksain macet-macetan, capek kan. Pegal-pegal. Macetnya cukup panjang atau gimana, Mas? Cukup panjang juga itu sampai Cibinong juga macet. Dinata sekarang dalam keadaan tergenang air dikarenakan tadi sore hujan cukup deras. Namun kita mengupayakan dari pihak pemadam kebakaran dan BPBD Kota Bogor untuk menormalisasi arus lalu lintas, baik dari jalan. Akibat rendamnya jalan ini, lalu lintas di kawasan tersebut sempat lumpuh total. Kemacetan terurai setelah air sedot dari bawah jalan layang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Tak jara-jara seorang residivis kasus pencurian diringkus tim kelewang Satreskrim Polresta Padang. Pelaku ditangkap lantaran sudah sangat meresahkan para pedagang di kawasan pasar karena kerap mencuri barang dagangan.
Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Krewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak ke Pasar Raya Kota Padang setelah mendapat informasi keberadaan adanya seorang residivis pelaku pencurian RB yang tengah bersantai di pintu masuk pasar. Tak butuh waktu lama, tersangka RB terdapat berkutik saat dibekuk petugas di pintu masuk Pasar Raya Kota Padang. Pelaku langsung diboyong dan digelandang ke Mapolresta Padang. RB ditangkap polisi lantaran sudah sangat meresahkan para pedagang pasar usai kerap mencuri sejumlah barang dagangan dan inventaris kantor Dinas Perdagangan yang ada di pasar tersebut. Masih mengelak untuk mengakui perbuatannya, namun si pelaku mengakui kalau si pelaku ikut serta dalam melakukan atau menjual barang bukti tersebut ke salah satu daripada si penadah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan, ancaman hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Nusantara TNI Fun Run di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden menegaskan acara keramaian harus terus diciptakan di lingkungan IKN agar ekosistem terbangun. Presiden Joko Widodo resmi membuka Nusantara TNI Fun Run sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, diikuti sekitar 3.200 orang dari berbagai unsur, mulai dari TNI, pejabat BUMN, hingga masyarakat Samarinda dan Balikpapan, serta komunitas pelari. Mereka antusias untuk menyelesaikan rute yang ada, sekaligus mengeksplor lebih jauh mengenai perkembangan pembangunan IKN yang kini telah dapat dikunjungi dengan aman dan nyaman. Presiden Jokowi menekankan kegiatan keramaian seperti ini harus terus diciptakan di lingkungan Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi pun menceritakan beberapa minggu yang lalu saat berada di IKN belum ada kafe, namun kini sudah ada. Berikutnya ke depan juga akan ada rumah makan, namun semuanya membutuhkan waktu. Semuanya nanti kan ini butuh waktu. Memindahkan ibu kota itu sekali lagi butuh waktu. Pak nanti malam pindah rumah aja membuatnya kayak gitu, pindah ibu kota, jadi jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya nggak baik. Saya kira ini normal, natural saja. Jokowi menegaskan untuk memindahkan ibu kota harus melihat seluruh aspek, mulai dari adanya rumah sakit, sarana pendidikan hingga logistik, sehingga akan menciptakan kenyamanan hidup di IKN. Turut mendampingi Presiden, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Mensesnek Pratekno dan Menteri Perhubungan Budi Karyadi Sumadi. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menhub Budi Karya Sumadi ngeband bareng di agenda Nusantara TNI Fun Run 2024 di Ibu Kota Nusantara. Momen ngeband bareng itu disaksikan Presiden Joko Widodo. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menhub Budi Karya Sumadi diminta naik ke atas panggung untuk menyumbangkan beberapa lagu saat ngeband. Panglima TNI bermain gitar, Menteri PUPR bermain drum, sedangkan Kapolri dan Menhub di vokal. Pada lagu pertama, Panglima hingga Menhub membawakan lagu Separuh Nafasku dari Dewa 19. Penampilan mereka pun terlihat dinikmati oleh para tamu yang hadir, termasuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Presiden Jokowi dan Ibu Negara terlihat ikut bernyanyi. Tak hanya satu lagu, mereka juga membawa sejumlah lagu lainnya, yakni It's My Life dari Jon Bon Jovi, Rungkat, Happy Asmara, dan dari Sheila on Seven. Dari KN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, selama 10 tahun Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berbagai pembangunan infrastruktur terus digalakan. Begitupun berbagai kebijakan diterapkan. Beragam pendapat warga pun mulai diungkapkan untuk menilai 10 tahun pembangunan Indonesia.
10 tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo terus fokus pada pembangunan sejumlah infrastruktur, di antaranya jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan ibu kota Nusantara. Hingga pertengahan Agustus 2024, Presiden Jokowi telah membangun 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan nasional. Presiden juga membangun 50 bandara dan pelabuhan baru, serta 43 bendungan. Selain itu, berbagai kebijakan juga diterapkan dalam menangani pandemi COVID-19. Terakhir ini gimana, Bu? Ya, ada peningkatan sih. Bisa ceritain bagaimana? Ya kalau kalau misalkan naik transportasi umum kan saya kan bawa anak kayak gini ya, alhamdulillah ya diutamain gitu. Bagus ya, terus berkembang, kemudian terus berinovasi untuk membantu transportasi masyarakat. Buat transport juga, buat pengiriman barang buat anak saya yang berkebutuhan khusus juga kan jadi gampang ya. Untuk obat dari Jakarta buat ke kabupaten juga jadi mempermudah begitu, Kak. Alhamdulillah ya, artinya pemerintah itu memperhatikan rakyat yang di bawah gitu, terutama yang di dusun-dusun, yang di pelosok, ya untuk itu saya apresiasi terhadap pemerintah. Ya, menurut saya IKN tuh salah satu langkah maju ya terhadap perkembangan Indonesia. Apalagi kan seperti yang kita tahu, Indonesia tuh yang kita lihat selama ini kan terlalu Jawa sentris ya. Kita ke informasi Pilkada 2024, pemirsa KPU Jakarta menggelar debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta Minggu malam di Grand Ballroom Jakarta International Expo J-Expo Convention Center and Theater Kemayoran, Jakarta. 3 pasangan calon tampil memaparkan visi misi terkait penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global untuk mengembangkan Jakarta 5 tahun ke depan setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 dibuka Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Debat yang terbagi dalam 6 segmen ini melibatkan 7 panelis dari berbagai unsur keilmuan yang berbeda-beda. Debat perdana ini dipandu moderator presenter Aryo Ardi dan Anissa Dasuki. Debat dibuka pemaparan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang akan menjadikan Jakarta lebih nyaman untuk semua kalangan termasuk kaum disabilitas dan para wanita. Salah satu topik menarik adalah kemacetan Jakarta. 3 paslon setuju untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi umum dan mengurangi pergerakan dengan memusatkan aktivitas warga di satu lokasi. Namun di sisi lain, paslon nomor urut 3 Pramono Anung juga menambahkan perlunya integrasi dengan kawasan penyangga Jakarta. Ketiga pasangan juga sepakat untuk memperhatikan Gen Z dan memperdayakan RT dan RW sebagai garda terdepan membangun sumber daya manusia kota Jakarta. Mengatasi macet ada 2 ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Ada unik saat sesi tanya jawab pasangan nomor urut 2 Dharma Porengrun berapi-api menjawab pertanyaan dari Ridwan Kamil terkait penanggulangan pandemi. Porengrun mengkritik penanganan terhadap pandemi COVID-19 yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji itu bukan untuk mengetes virus. Debat pertama ini berlangsung kondusif dan ditutup dengan ketiga paslon yang saling bersalaman dengan akrab. Debat kedua akan digelar pada Minggu 27 Oktober mendatang.
Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Bersama pelaksanaan debat perdana Pilkada Jakarta 2024 berjalan dengan aman. Sebanyak 1.634 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya debat. Petugas keamanan mulai memperketat pengamanan lokasi debat paslon Pilkada Jakarta di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat sejak Minggu sore. Sebanyak 1.634 personel gabungan disiapkan yang terbagi dalam beberapa level, yakni dari ring 1 hingga ring 4. Tersebar mulai dalam ruangan hingga luar lokasi. Meski demikian, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo P. Condro mengatakan para petugas keamanan ini tidak dibekali senjata api. Kemarin itu bisa mencapai 500-600 orang, itu baik masa dari ketiga paslon. Tentu ini juga menjadi perhatian kami menyiapkan pasukan khusus per paslon agar tidak terjadi gesekan antar masa paslon. Sementara itu, pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa belusukan ke Pasar Sayur Magetan, Jawa Timur. Melihat kondisi pasar yang kurang baik, Khofifah akan mengupayakan revitalisasi pasar agar pedagang ke depannya bisa berjualan dengan tenang dan banyak membelinya. Kampanye di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pasar sayur di kawasan Jalan Kunti, Magetan. Dalam belusukan ini, Khofifah menyerap aspirasi pedagang yang mengeluhkan pasar di kawasan tersebut sepi pembeli karena gempuran penjualan online. Selain itu, kondisi pasar juga perlu direvitalisasi pasca kebakaran beberapa tahun yang lalu. Khofifah pun akan mengupayakan adanya perbaikan pasar dan juga akan memberi pelatihan kepada para pedagang agar bisa mengimbangi penjualan online sehingga pedagang bisa berkembang dan menambah omset mereka. Kita merekam dari aspirasi mereka. Pertama, memang mungkin infrastrukturnya sudah harus direnovasi dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat karena angkanya kalau sudah di atas 100 itu untuk BK provinsi terlampau besar. Biasanya provinsi membantu antara 10 sampai 20 miliar, tapi ini renovasinya menyeluruh sehingga angkanya di atas 100. Tadi saya menyampaikan memang biasa itu Kementerian PUPR. Belusukan Khofifah ke pasar tradisional karena pasar menjadi pusat perekonomian warga. Selain itu, keberadaan pasar tradisional juga bisa menjadi ladang perputaran ekonomi hingga tingkat paling bawah. Dari Magetan, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma Harini Zahrul Azhar Assunta Gus Hans menemui puluhan influencer di Surabaya. Risma Gus Hans berharap para influencer bisa menyebar luaskan program kerja yang akan dijalankan apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim pada pemilihan gubernur 27 November mendatang. Kamera, silakan. Paslon Cagup Cawagup Jatim nomor urut 3, Tri Risma Harini dan Gus Hans mengajak puluhan influencer dan sosialita untuk menyampaikan program-program kerja jika paslon Risma Gus Hans terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Berbagai sektor mulai dari pendidikan gratis secara penuh hingga tingkat SMA, pembangunan infrastruktur serta pembangunan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia memerlukan sosialisasi di masyarakat. Pertemuan ini sekaligus sebagai strategi menggait generasi Z melalui para influencer yang kini juga dianggap menjadi bagian dari pilar demokrasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan informasi sekaligus nanti seandainya itu terjadi mereka sudah bisa menyiapkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka impikan, kemudian kita rangkum dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Pemirsa, ada saja ulah oknum camat yang diduga tidak netral dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Inilah detik-detik saat oknum camat Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Enggo Pratama, ditemui warga sedang bersembunyi di bawah kolong meja kerja.
Warga memergoki di dalam mobil dinasnya terdapat ratusan alat peraga kampanye, salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran. Didampingi pihak kepolisian dan Bawaslu, warga pun meminta oknum camat ini membuka mobil dinas yang terparkir di halaman kantor camat. Benar saja, di dalam mobil dinas tersebut warga mendapati ratusan banner calon Bupati nomor urut 2, Nanda Indira Antonius. Bapak ya? Mayangan. Tidur di bawah meja ini sampai 3 jam, Pak. Tidur, Pak. HP-nya jatuh. Itu memang mobil ini yang Bapak yang bawa, Pak? Pendek, Pak. Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak? Ya, Pak. Tidur di bawah mejanya bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas kursi. Oh, Bapak nginep sini. Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran Saprudin Tanjung yang berada di lokasi meminta kepada Bawaslu beserta kepolisian untuk segera menindaklanjuti temuan ini. Artinya ini ada tangkap tangan ya, artinya ada dugaan, mungkin sudah bukan dugaan lagi, karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat, ya kan, setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon, ya kan. Sementara Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihun Najah menegaskan pihaknya akan langsung memproses masalah tersebut. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali berunjuk rasa di depan kantor Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Mereka mendesak Amerika Serikat menghentikan dukungan terhadap Israel serta mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memberi dukungan terhadap rakyat Palestina dalam 100 hari kerjanya mendatang. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah dan juru kamera Rizky Ihwal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ya. Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai yang bertajuk Aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dapat kami informasikan bahwa aksi yang digelar pada hari ini merupakan bertepatan dengan 1 tahunnya serangan genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Jika kami dapat ulas kembali, memang pada tanggal 7 Oktober 2023 pasukan Hamas menyerang Israel, namun di tanggal yang sama pasukan Israel ini membalas dari serangan Hamas yang menyebabkan korban jiwa dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini mencapai lebih dari 41.000 korban jiwa dan lebih dari 96.000 luka-luka. Sebelumnya masa aksi ini menyampaikan orasi di kawasan Patung Kuda dan melakukan aksi long march menuju depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Alasan melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional yakni Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa kebrutalan Israel dalam melakukan serangan terhadap Palestina ini tak luput dari dukungan Amerika Serikat. Dan untuk aksi pada pagi hari ini juga dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, kemudian masyarakat umum, artis, serta para pejabat negara. Dan saat ini ratusan ribu massa aksi ini sudah berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan terlihat ini di belakang kami poster dukungan terhadap Palestina, kemudian juga bendera Palestina dan juga Indonesia ini berkibar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan selain itu aksi ini juga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto agar dapat fokus memberi dukungan terhadap masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai Presiden usai nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ya, bagaimana dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi wisata. Ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Bandung Barat. Bagi Anda yang hobi dengan tantangan, Bre, juga mungkin ya, ada objek wisata ekstrim tebing Hawu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ini bisa menjadi alternatif ya untuk mengisi waktu luang. Betul, jadi pengunjung di sana bisa bermain hammocking, rappelling, ataupun panjat tebing.
Duduk bergelantung menggunakan hemok, rappelling atau panjat tebing dengan suguhan pemandangan indah di sekelilingnya. Inilah Tebing Hau Pabeasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Objek wisata ekstrim yang memiliki keunikan dengan tebingnya. Tebing Hau yang memiliki ketinggian sekitar 90 meter ini cukup unik karena bentuknya menyerupai hau. Dalam bahasa Sunda artinya tungku. Dari sisi sejarah maupun geologi, Tebing Hau Karst Citatah ini menjadi salah satu natural bridge di Indonesia yang mirip seperti di Virginia, Amerika Serikat. Nah, sebelumnya pengunjung diwajibkan menggunakan sejumlah peralatan lengkap demi keamanan. Meski cukup menantang bagi yang takut dengan ketinggian, namun begitu di atas terbayarkan dengan pemandangan indah sejauh mata memandang. Ini tujuannya untuk overcome your fears sih sebenarnya, untuk bisa menghadapi rasa takut kita. Jadi dalam nanti bekerja pun setiap halangan dan tantangan yang diberikan, yang di depan mata tuh bisa kita hadapi gitu sih Mas. Seru karena sebenarnya saya takut ketinggian, tapi di sini karena semua teman-teman semangat gitu ya, terus safety-nya juga sudah dijamin. Jadi kita semua merasa berani sih. Lokasi objek wisata ini memang cukup tersembunyi dan masih belum banyak orang tahu karena tertutup berada di belakang Gunung Kapur di kawasan Padalarang. Bagi yang takut dengan ketinggian tapi ingin mencoba wahana ekstrim ini, jangan khawatir karena terdapat tim pemandu khusus yang siap mendampingi wisatawan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Nah Angel, kalau kamu sukanya yang santai-santai aja ya, nggak mau yang menantang, nggak mau yang bikin deg-degan, mendingan ke pantai aja Angel. Si pantai untuk menyantai ya. Betul, untuk bersantai kita ke pantai. Jadi ada Pantai Teluk Karang yang ada di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung ini bisa menyajikan keindahan panorama yang tak kalah menarik dengan pantai lain. Ya, beredar juga pemirsa, air jernih dan terumbu karang menjadi daya tarik dari pantai ini. Berikut liputannya. Pantai Teluk Karang adalah salah satu wisata bahari yang indah untuk dikunjungi, mengisi liburan akhir pekan saat berkunjung ke Desa Matras di Kabupaten Bangka. Untuk menuju pantai ini, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dari pusat kota Sungai Liat dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Pantai Teluk Karang ini bisa dikatakan tempat wisata baru, lantaran belum banyak wisatawan yang mengenal tempat tersebut. Untuk masuk ke area pantai, pengunjung dikenakan tarif Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Selain airnya yang jernih, hamparan terumbu karang dekat dengan bibir pantai. Makanya tempat wisata ini diberi nama Pantai Teluk Karang. Karena kondisi air laut yang dangkal, anak-anak pun aman bermain di pantai. Tapi tetap waspada saat ombak datang ya. Pantainya indah. Pantainya indah. Bagus, nggak terlalu jauh dari kota. Sebelumnya udah pernah, Bu? Belum pernah. Lumayan luas dan bersih. Terus airnya jernih juga kalau buat mandi, Pak. Sebelumnya udah pernah datang ke sini? Sebelumnya pernah, tapi waktu itu belum ada WC sama itu tempat jualan kantin. Nah, pengelola pantai ini pun mewajibkan para pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan menada sampah makanan dan minuman dengan kantong plastik yang dibawa sendiri. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Ya, Bremana dan juga pemirsa, dari wisata alam kita beralih ke wisata kuliner yang juga nggak kalah seru nih. Ada pecinta masakan pedas atau makanan pedas ini nampaknya belum lengkap ya, Bre dan juga pemirsa untuk menikmati rica-rica entok di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, Angel, selain memiliki rasa yang pedas dan hangat berkuah rempah, rica-rica ini juga disajikan langsung di atas tungkunya, panasnya dia ya. Dan ini tekstur dagingnya tuh ternyata empuk dan lunak dan bumbunya tuh gurih meresap, membuat Anda ketagihan akan kelezatannya. Pecinta masakan pedas belum lengkap jika belum menikmati rica-rica entok kuah rempah di Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Sesuai namanya, rica-rica ini sudah tentu bercita rasa pedas. Selain itu, penyajian langsung di atas tungku membuat rica-rica ini tetap panas saat dinikmati.
Panas bara arang di dalam tungku semakin menambah empuk daging entok dan tentunya bumbu semakin meresap. Sekali suap, penikmat rica-rica ini akan merasakan sensasi gurih, pedas, manis, dan hangat aneka rempah langsung terasa saat di tenggorokan. Tak hanya itu, daging empuk dan tulang yang lunak membuat rica-rica dapat dinikmati sampai habis ke tulang-tulangnya. Tungkunya ada tunggunya, ini rasanya lebih nikmat, lebih hangat terus. Jadi Dagingnya? ada sarinya, dagingnya empuk, Gitu ya. sampai ke tulang-tulang. Oke. Ya kan? Rempahnya kerasa juga? Rempahnya kerasa. Jadi kalau yang ini itu lebih hangat terus, kita makan dalam keadaan hangat, terus rempah-rempahnya jadi lebih resep karena dihangatin terus, jadi lebih nikmat. Penyajian unik menu rica-rica entok kuah rempah ini terasa spesial dan menggugah selera. Bahan yang dibutuhkan dan proses pembuatannya pun cukup sederhana. Aneka bumbu rempah ditambah garam dan gula dihaluskan, kemudian ditumis. Setelah harum, daging entok dimasukkan, kemudian dimasak selama 2 jam agar tercipta daging yang empuk dan bumbu benar-benar meresap. Tujuannya itu rasa pasti enak, terus nanti di badan insya Allah sehat. Hangat ya? Iya, badan kan jadi hangat. Terus penyajiannya di sini itu kami sajikan langsung di atas tungku, jadinya selalu hangat. Kelezatan rica entok berkuah rempah ini pun banyak disukai pengunjung, terutama pecinta pedas. Banyak di antara mereka memesan untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Nah, bagi Anda yang suka masakan pedas, jangan lewatkan kelezatan rica-rica entok berkuah rempah ini dan nikmati sensasi kelembutan daging berbalut cita rasa pedas gurih dan tentunya nagih. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melapor. Informasi lainnya pemirsa, MNC Animation and Games hadir di event Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang berlangsung meriah. Ratusan orang tua beserta anak-anaknya sangat antusias untuk bertemu langsung dengan karakter Kiko dan Lola. Pameran Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang digelar di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung berlangsung meriah. Para pengunjung terutama anak-anak sangat antusias mengikuti acara dan menari bersama 2 karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation, Kiko and Lola. Selain acara di panggung utama, orang tua beserta anak-anaknya juga menyerbu buat MNC Animation. Selain mendapatkan souvenir khas Kiko, anak-anak juga dapat mengikuti berbagai aktivitas seru seperti mewarnai gambar tokoh-tokoh dalam serial animasi tersebut. Tadi lihat yang ini aja, Kiko yang joget-joget itu aja. Gimana ini anaknya terhibur nggak, Bu? Terhibur. Memang Kiko itu ada pesan moralnya nggak? Iya sih. Banyak ya? Iya, jadi kayak misalkan ada yang jahil ke temennya, jadi kan dikasih tahu nggak boleh kayak gitu. Dalam acara ini, MNC Animation and Games turut mempromosikan games terbaru yakni Kiko Survivor, Go Go Kiko, dan Games Arcade, serta serial animasi terbaru Titus yang tayang di RCTI, dan Zanna Whisper of the Volcano Isle yang juga akan segera tayang di bioskop. Dari yang saya lihat ya, antusias anak-anak di sini tuh sangat wah sekali ya. Dan antusias dan semangat anak-anaknya itu untuk melihat Kiko di acara ini sangatlah baik. Kami membuat event Baby and Kids Expo ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan menyiapkan generasi emas anak 2045. Baby and Kids Expo Festival Bandung 2024 yang berlangsung selama 4 hari dari 3 hingga 6 Oktober ditargetkan meraup transaksi 5 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kelebihan muatan rumah panggung yang dijadikan tempat pesta perkawinan di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.
Inilah rekaman video amatir kepanikan sejumlah tamu pesta perkawinan saat rumah panggung dijadikan tempat acara tiba-tiba ambruk di Dusun Lalang Tedong, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan sempat terdengar tangisan anak-anak yang terjepit kayu yang ambruk. Ambruknya rumah terjadi setelah prosesi ijab kabul selesai dan para tamu hendak menyantap makanan yang telah dihidangkan. Diduga ambruknya rumah disebabkan banyaknya tamu yang hadir sehingga ruang tamu rumah panggung ambruk. Selain melebihi muatan, ambruknya rumah panggung juga disebabkan kayu penyangga rumah telah lapuk dimakan usia. Pak, bisa sampai ambruk gitu ceritanya? Paski berdiri semua ambil makan di meja. Terus? Ya, tiba-tiba ambruk ya? Tiba-tiba. Pada saat itu sudah selesai ijab kabul atau gimana? Selesai. Kalau lamanya sudah lama, Pak. Oh, itu memang sejak berdiri itu nggak pernah direnovasi atau gimana, Pak? Jarang, boleh dikata 5 tahunan. Bagaimana Pak? Susah, renovasi gampang, tapi ini tidak memungkinkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 3 orang alami luka ringan termasuk anak-anak. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, memiliki kejujuran yang tinggi, sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan menyerahkan uang jutaan rupiah hasil temuannya di jalan raya ke polisi. Ya, tindakan pasutri tersebut pun viral. Kok jadi sikok, hei, Pak, hei, kamu kerekam, Sepasang suami istri mengamankan uang senilai 3,4 juta rupiah yang ditemukan di Jalan Ria Kudu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yang tengah hendak menjadi rebutan warga. Sepasang suami istri bernama Desi dan Denny ini sengaja merekam aksi temuan uang senilai 3,4 juta rupiah tersebut agar tidak diambil orang saat dirinya mengamankan uang tersebut. Usai diamankan, dirinya langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polrestabes Palembang untuk diamankan beserta dompet dan KTP pemilik uang yang jatuh. Dari KTP diketahui uang itu merupakan milik seorang warga yakni Ahmad Syafi'i, warga Jalan Kiai Haji Asari, Kelurahan 34 Ulu, Gang Abadi, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Pas nyok tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah, jadi pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan, ada balik ke kami, tidak ada dibalik ke kami balik ke sini. Uang tersebut telah diamankan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Nantinya uang tersebut akan dikembalikan ke pemiliknya dengan alamat KTP yang ditemukan bersama uang tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, MNC Pictures kembali menggelar acara Klaklik Connection Goes to Campus di Telkom University Bandung, Jawa Barat. Event ini mengajak para mahasiswa untuk lebih kreatif, menuangkan ide dan gagasan dalam menulis cerita dan membuat komik. Untuk menumbuhkan minat bakat dan kreativitas mahasiswa dalam pembuatan karya tulis, MNC Pictures berkolaborasi dengan produk kecantikan Avo Skin Glow mengadakan Klaklik Connection Goes to Campus. Digelar di Telkom University Bandung, event ini memberikan pengalaman berharga mengenai pembuatan film dan sinetron sekaligus dapat mengunggah karya tersebut di platform Klaklik. Harapan kita tumbuh penulis-penulis baru, tumbuh muncul ide-ide baru yang berbeda, yang bisa bermanfaat sangat besar untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu. Benar-benar pingin nge-glowingin seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. That's why kenapa kita di tahun ini benar-benar rutin ngadain dari kampus ke kampus untuk kita bisa dengerin langsung dan bisa coaching langsung bareng sama teman-teman. Dalam sharing dan diskusi, MNC Pictures juga mengenalkan Klaklik Connection sebagai wadah bagi mahasiswa dalam berkreasi menuangkan ide dan gagasan pembuatan komik ataupun cerita novel. Buat generasi-generasi muda, tentunya harus tetap terus berkreativitas. Ayo, karena kreativitas itu bisa digali kapan aja, dengan siapa aja. Semoga acara ini membangun kreativitas, langsung menambah ilmu juga buat teman-teman, terus nambah link-link untuk kayak punya bakat yang kayak dari aplikasi Klaklik sendiri, kalau misalnya punya bakat nulis, bisa jadi penulis di situ dan ternyata di situ di Klaklik itu juga bisa dapat cuan lebih. Memiliki grup media terbesar, ajang Klaklik Connection Goes to Campus membantu para mahasiswa berbakat dalam dunia penulisan demi mencapai impiannya. MNC Pictures pun berencana akan mengadaptasi cerita-cerita dari platform ini ke dalam berbagai bentuk media. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat,